Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah berjalan bersama Tuhan. Perjalanan panjang telah dilalui bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka akan meneruskan perjalanan dari Gunung Horeb menuju tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu. Tuhan telah menyuruh mereka berangkat melanjutkan perjalanan, namun Musa tidak buru-buru melangkah membawa umat itu berjalan. Musa berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran 33 ayat 15. Musa telah berulang kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendapat panggilan yang jelas dari Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Musa telah melihat kebesaran Allah dalam 10 tulah yang diperlihatkan Allah di depan Firaun. Musa telah melihat kuasa Allah ketika ia membelah laut Teberau, sehingga mereka berjalan di tanah kering di antara laut yang menjadi tembok di kiri dan kanan mereka. Musa telah mengalami perjumpaan dengan Allah di Gunung Sinai selama 40 hari, di mana Tuhan memberikan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu. Siapakah yang pernah mengalami hubungan yang begitu dekat dengan Allah seperti Musa? Namun pengalaman-pengalaman bersama Tuhan di masa lalu tidaklah cukup bagi Musa menjadi modal, menjadi andalan meneruskan perjalanan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa ingin pengalaman berjalan bersama Tuhan terus terjadi sepanjang hidupnya. Pengalaman berjalan bersama Tuhan terus terjadi di setiap langkah kakinya. Setiap jalan yang dia lalui, dia ingin Tuhan bersamanya. Mengapa Musa begitu menginginkan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidupnya? Bisa jadi karena dia mengenal bangsa yang dipimpinnya adalah orang-orang yang tegar tengkuk, suka bersungut dan suka memberontak. Bisa juga karena Musa menyadari medan yang mereka lalui begitu ekstrim, padang gurun yang berpasir dan berbatu, yang didiami binatang buas dan berbisa. Bisa jadi karena mereka akan bertemu dengan manusia-manusia raksasa yang menghadang perjalanan mereka, yang akan merampas barang milik mereka. Cuaca ekstrim di padang gurun yang menghambat perjalanan mereka, dan lain-lain. Melihat tantangan yang begitu besar, Musa merasa tidak berdaya memimpin bangsa itu. Maka dia memohon dengan rendah hati supaya Tuhan hadir bersama mereka. Karena kehadiran Tuhanlah yang membuat mereka selamat dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya kita telah memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan di tahun-tahun yang telah kita lalui. Tuhan telah menuntun kita, Dia telah menolong kita, Dia telah menjawab doa kita. Namun janganlah pernah merasa puas akan pengalaman itu. Belajarlah dari Musa hamba Allah yang dengan rendah hati memohon kehadiran Tuhan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Bahkan dia tiada berani melangkah tanpa kehadiran Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi anak-anak kita. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita.
Untuk itu, setiap melangkah jangan pernah lupa memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Mintalah Dia menyertai hidup kita setiap hari. Bahkan setiap kali kita melangkahkan kaki, panggillah nama Yesus menyertai perjalanan kita. Orang yang disertai Tuhanlah orang yang kuat dan tidak lelah berjalan sampai tujuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, tiadalah kami berani melangkah berjalan tanpa Tuhan menyertai kami. Maka sekali lagi hamba memohon bagi kami yang sudah mendengar Ephrata Devotion ini, supaya kami terus mengundang Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kami. Setiap kali kami melangkahkan kaki, kami mengundang Yesus hadir bersama dengan kami. Kehadiran Tuhanlah membuat kami kuat dan tidak lelah menjalani kehidupan. Dan kehadiran Tuhanlah membuat kami berhasil dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Inilah seru kami, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.